Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Setiaji, nomor NIM 19020161122. Nah, di sini saya akan membuat penjelasan tentang hadis, terkhusus hadis yang membahas tentang warisan muslim dan non-muslim. Sebelumnya, pengertian warisan itu sendiri adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, baik itu benda bergerak maupun tidak bergerak, atau dengan kata lain disebut hak atas peralihan harta dari orang yang sudah meninggal kepada ahli waris yang masih ada. Hadis yang saya akan bacakan adalah hadis riwayat Bukhari yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abu Asim an Ibni Huraij an Ibni Syihab an Ali ibni Husain an Umar ibni Utsman an Asamah Zaid radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yarisu al muslimu al kafir walal kafiru al muslima, rawahu Bukhari. Yang artinya adalah, telah menceritakan kepada kami Abu Asyim dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Syihab, dari Ali bin Husain, dari Amr bin Utsman, dari Usamah bin Zaid radhiyallahu an, bahwa Nabi SAW bersabda, orang muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim. Nah, untuk asbabul wurudnya atau sebab-sebab diturunkannya hadis tentang warisan itu berdasarkan sumber yang saya baca adalah kurang lebih seperti ini. Dulu di zaman Rasul ada sahabat Nabi yang berkata bahwa, ya Rasulullah, dia menceritakan bahwa ada anak-anak dari temannya yang gugur dalam mati syahid, dan dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini dua orang anak, ayahnya telah mati dalam perang Uhud, dan pamannya atau saudara dari seorang ayah, mereka telah mengambil semua harta tanpa ada yang tersisa. Nah, keduanya ini tidak akan pernah menikah sekiranya dia tidak mempunyai harta lagi, seperti itu. Nah, di situ pun Rasulullah menjawab bahwa Allah akan memberi keputusan. Lalu dengan turun ayat kewarisan, nah, Rasulullah kemudian memanggil paman kedua anak tersebut dan berkata, berikan kepada kedua orang anak perempuan Sa'ad atau tadi yang ayahnya telah gugur dalam perang tersebut, itu 2/3 dari harta peninggalan Sa'ad, dan untuk ibu mereka 1/8 dan sisanya ambil untukmu. Kurang lebih asbabul wurudnya. Nah, sedangkan untuk penjelasan dari hadis yang saya bacakan tadi, yang la yarisu al muslim al kafir wala yarisul kafir al muslim, orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan begitu pun sebaliknya, orang kafir tidak mewarisi orang muslim. Nah, itu sudah jelas para ulama sepakat bahwasanya ketika ada seorang muslim yang meninggal dan ahli warisnya itu adalah non-muslim, maka tidak ada warisan bagi ahli warisnya tersebut karena perbedaan keyakinan. Namun ketika kasusnya itu terbalik, bahwa yang meninggal itu non-muslim dan ahli warisnya itu seorang muslim, maka di sini ada dua pendapat ulama yang berbeda. Yang pertama yaitu tetap mengatakan bahwa seorang muslim tersebut tidak mendapatkan warisan dengan dasar hadis yang saya bacakan tadi, yang la yarisul muslim kafir wala yarisul kafir muslim, itu yang tidak memperbolehkan. Dan ada satu lagi yang ini minoritas ulama yang memperbolehkan dengan dasar al-Islam ya'lu wala yu'la. Islam itu selalu unggul dan tidak akan terungguli oleh agama lain. Nah, seperti itu. Namun ada ulama lagi yang memperdebatkan bahwa dasar yang dipakai ulama untuk membolehkan ini, yang al-Islam ya'lu wala ya'la ini, itu konteksnya bukan di bab waris, namun lebih ke
bahwa agama Islam itu lebih baik dari agama lain dan tidak akan terungguli seperti itu. Nah, menurut ulama yang tidak memperbolehkan itu tidak menjadikan dasar al-Islam ya'lu wa la yu'la ini sebagai dasar diperbolehkannya atau dasar dapatnya waris bagi seorang non muslim seperti itu. Nah, dengan adanya perbedaan pendapat dari beberapa ulama tadi, maka bisa diambil jalan tengahnya, yaitu menggunakan wasiat wajibah bagi seorang yang non muslim. Yang seperti kita tahu, wasiat wajibah adalah maksimal itu 1/3 dari harta orang yang meninggal. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semua kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.